Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Mangalu. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita tahu ada 4 aspek dalam sejarah. Keempat aspek itu meliputi yang pertama adalah sejarah sebagai kisah, yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga adalah sejarah sebagai seni, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai ilmu. Topik kita di sini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, di mana ada 3 pembagian materi dalam sejarah sebagai ilmu ini. Yang pertama yang nantinya kita bahas adalah sejarah sebagai ilmu menurut daripada tokoh sejarah yaitu Ismaun. Yang kedua adalah sejarah menurut daripada Kunto Wijoyo, tokoh sejarah Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah sendi-sendi sejarah sebagai ilmu. Jadi supaya Ananda lebih paham tentang materi sejarah sebagai ilmu ini, silahkan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan sejarah sebagai ilmu, materi di bab 2 sejarah peminatan kelas 10. Dalam sejarah, pada materi sebelumnya saya sudah jelaskan pembagian sejarah seperti yang disebutkan pada bagian pertemuan sebelumnya. Pembagian sejarah itu meliputi beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai kisah, yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa, dan yang ketiga sejarah sebagai seni, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai ilmu. Itulah aspek-aspek dalam sejarah. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan yang namanya kebenaran pada masa lampau. Yang menjadi pertanyaan, apakah nanti ilmu sejarah ini dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan? Karena kita tahu dalam ilmu pengetahuan ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sejarah sebagai ilmu. Jadi tidak hanya langsung dapat dikategorikan sebagai ilmu, tentu harus ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sekarang kita bertanya, apakah sejarah dapat dikategorikan sebagai ilmu ser? Oke, jadi syarat-syarat sebagai ilmu yang saya katakan tadi, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada masalah yang menjadi objek kajian. Ada masalah yang menjadi topik. Yang kedua adalah adanya metode. Yang ketiga, tersusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional atau dapat diterima dengan akal sehat manusia. Dan yang terakhir itu adalah kebenaran itu bersifat objektif. Ingat, kebenaran itu bersifat objektif, benar-benar nyata. Sekarang kita lihat syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh sejarah hingga dikategorikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Inilah syarat-syarat yang dimiliki oleh sejarah ini hingga layak dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah objek kajian sejarah adalah kejadian-kejadian di masa lampau. Oke, jadi objek kajiannya adalah kejadian di masa lampau yang merupakan sebab akibat. Karena dalam sejarah ada yang namanya sebab akibat. Yang kedua adalah adanya metode sejarah yang membuktikan atau menghubungkan bukti-bukti sejarah. Yang ketiga, kisah sejarah itu tersusun secara sistematis dan kronologis. Sistematis artinya sudah disusun berdasarkan penelitian, sedangkan kronologis berdasarkan urutan waktu. Yang keempat adalah kebenaran fakta itu diperoleh dari yang namanya penelitian sumber, yang disusun itu secara rasional dan kritik. Artinya, fakta yang diperoleh itu disusun secara rasional, tadi dengan menggunakan metode juga. Yang kelima adalah itu fakta bersifat subjektif
Karena tiap orang melihat masa lampau dengan cara yang berbeda. Kebenaran hanya milik peristiwa ini sendiri. Artinya, saya katakan di sini, subjektif di sini bukan berarti sesuatu itu bernilai salah, tapi artinya dalam memahami suatu sejarah, setiap penulis pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Misalnya ketika kita ingin memahami peristiwa reformasi, tentu kita harus memahami dulu dari sisi sejarah yang mana. Ada benar salahnya, tergantung yang namanya persepsi daripada penulis tersebut. Jadi dalam sejarah kita bisa memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu peristiwa. Sekarang kita lihat yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu menurut daripada Ismaun, tokoh sejarah Indonesia. Ismaun mengatakan sejarah sebagai ilmu itu meliputi dua hal. Yang pertama, metode khusus sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, dan imajinatif peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi berdasarkan bukti-bukti peninggalan, data, tulisan, dan yang namanya rekaman. Inilah yang saya katakan tadi, perlunya metode penelitian, langkah-langkah untuk melakukan penelitian itu. Yang kedua adalah pernyataan atau pendapat dan pandangan sejarawan yang diungkapkan berdasarkan dokumen, baik itu textbook atau kisah-kisah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Inilah pentingnya sebenarnya yang disampaikan oleh Ismaun. Pernyataan, metode, itu semuanya terkandung dalam sejarah sebagai ilmu. Sekarang yang kedua, kita lihat sejarah sebagai ilmu menurut daripada Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo memberikan beberapa ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki yang namanya objek. Ingat, memiliki yang namanya objek. Arti sejarah memiliki objek adalah perubahan dan perkembangan yang ada dalam kehidupan manusia. Kita sudah pernah membahas ini pada pertemuan-pertemuan di bab awal, bahwa dalam manusia itu ada yang namanya konsep perubahan dan perkembangan. Objek sejarah adalah semua aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Itulah yang pernah saya katakan, pentingnya dimensi waktu dalam sejarah untuk menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua adalah memiliki metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kita memasukkan metode ini untuk menguji dan mendapatkan hasil nantinya. Metode dalam penelitian sejarah itu ada beberapa tahapan sebenarnya, tapi kita bahas sekilas saja. Yang pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi atau pandangan daripada penulis, dan historiografi atau yang disebut dengan tahap penulisan. Yang bagian C-nya adalah mempunyai yang namanya generalisasi. Generalisasi dalam sejarah itu dimaksud bahwa adanya satu maksud untuk membuat simpulan sejarah yang dapat mempermudah atau menyederhanakan spesifikasi kajian sejarah itu sendiri nantinya. Misalnya segala sesuatu kejadian penjajahan Belanda, penjajahan Spanyol, Portugis, dan yang lain-lain, kita pelajari misalnya dalam suatu kesimpulan bahwa itu adalah masa penjajahan. Oke, yang bagian D-nya adalah bersifat pengalaman. Maksud sejarah melakukan kajian apa atau peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan sangat tergantung pengalaman dan aktivitas manusia. Memang benar, semakin banyak aktivitas manusia yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, maka akan semakin banyak sejarah atau peristiwa yang tercipta dan dipelajari dalam sejarah. Itulah sifat daripada sejarah. Bagian E-nya adalah, menurut daripada Kunto Wijoyo ini, adalah memiliki yang namanya teori. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki yang namanya sebuah teori. Artinya itu sejarah memiliki teori pengetahuan yang dapat dari objek sejarah berupa manusia dan waktu. Itulah yang menjadi topik dalam teori sejarah. Biasanya teori itu berisikan suatu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu.
Dalam filsafat itu disebut dengan sebutan epistemologi. Sejarah memiliki tradisi yang panjang, jauh lebih panjang daripada ilmu-ilmu sosial lainnya, baik itu sosiologi maupun ilmu yang lainnya. Dalam setiap tradisi terdapat teori sejarah, karena segala peristiwa yang sudah lampau, baik itu sudah lampau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu sudah tergolong dalam peristiwa sejarah. Sekarang kita lihat materi yang selanjutnya adalah sendi-sendi sejarah sebagai ilmu. Muhammad Yamin dan Ismaun mengungkapkan itu ada 9 sendi sejarah sebagai ilmu. Ingat, Muhammad Yamin dan Ismaun itu mengemukakan ada 9 sendi sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Sejarah adalah ilmu pengetahuan sebagai pertumbuhan rasionalisme manusia. Dengan kata lain, itu sejarahlah suatu sistem ilmu pengetahuan yang merupakan daya cipta manusia untuk mencapai hasrat ingin tahu tentang merumuskan ataupun memecahkan masalah. Yang kedua adalah hasil penyelidikan. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan itu disusun menurut hasil-hasil penyelidikan atau yang namanya investigasi atau research. Penyelidikan adalah penyaluran hasrat ingin tahu dalam taraf keilmuan. Jadi segala ilmu, sesuatu ilmu sebenarnya itu dilakukan atau ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga inilah yang dikatakan perlunya metode-metode yang lainnya tadinya. Yang C-nya adalah bahan penyelidikan. Ilmu sejarah adalah hasil penelitian dengan menggunakan bahan-bahan penyelidikan sebagai kenyataan. Semua disebut sumber sejarah, baik berupa benda, dokumen, tertulis, maupun tradisi lisan. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang sumber-sumber sejarah ini. Yang D-nya adalah cerita. Cerita dalam konteks ilmu sejarah adalah pemaparan tentang kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Guna membedakan cerita biasa dengan dongeng, sejarah dalam pengertian ilmiah harus menunjukkan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain secara kronologis. Cerita adalah anasir subjektif, tetapi anasir ini menghubungkan dengan bahan sejarah yang objektif dan rapi. Jadi kamu harus bisa membedakan mana cerita yang benar merupakan fakta dan yang merupakan cerita-cerita rakyat yang belum tentu kebenarannya. Yang bagian E-nya adalah kejadian. Kejadian atau peristiwa itu meliputi rangkaian fakta dalam masyarakat dan keadaan-keadaan yang berpengaruh pada masa lampau. Kejadian itu adalah sesuatu juga yang diselidiki dalam pengertian sejarah. Kejadian dalam masyarakat manusia pada zaman masa lampau. Dalam kejadian juga ada yang namanya hubungan atau hubungan sebab akibat atau yang disebut dengan kausalitas antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang bagian F-nya adalah masyarakat manusia. Kejadian pada masa lampau itu berlaku pada masyarakat manusia, yaitu gejala, perbuatan, dan keadaan masyarakat manusia dalam ruang dan waktu. Itulah yang menjadi objek penelitian dalam sejarah. Yang bagian G-nya adalah waktu yang lampau. Batas-batas waktu dalam sejarah itu dibagi dalam 3 fase. Ingat, zaman yang sudah lampau atau zaman dulu, zaman kini, dan zaman yang akan datang. Namun dalam waktu itu tidak berpangkal atau tidak berujung. Fase dulu atau masa yang telah lampau itu memiliki yang namanya kaitan. Saya sudah pernah jelaskan kaitan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang bagian hanya adalah tanggal dan tarik. Waktu yang telah lampau demikian jauh dan lamanya sehingga biasanya kita akan kesulitan untuk mengirakannya. Apabila sang waktu itu tidak bermula atau berpangkal, masa lampau manusia tidak pernah terputus dari rangkaian masa kini dan masa nanti. Sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah sebuah kontinuitas. Oleh karena itulah untuk memudahkan ingatan manusia atau memudahkan ingatan kita dalam mempelajari sejarah ini, diperlukanlah batas awal
dan akhirnya setiap babakan dengan satuan waktu sebagai petunjuk tahun, bulan, tanggal, hari, jam, bahkan detik jika itu diperlukan. Misalnya ketika kita ingin mempelajari zaman kerajaan Hindu-Buddha, kita tahu kapan mulainya, sedangkan kapan berakhirnya. Misalnya berakhir ketika agama Islam itu mulai masuk ke Indonesia. Yang bagian I-nya atau bagian terakhir adalah penafsiran atau syarat khusus. Penyelidikan sejarah secara ilmiah itu dibatasi oleh cara meninjau yang memerlukan penafsiran. Oleh karena itulah, cara menafsirkan yang dinamakan interpretasi sejarah tadi, yang dalam bagian metode penelitian sejarah, di mana penafsiran akan menentukan warna atau corak sejarah dalam kejadian penelitian tersebut. Jadi, penafsiran ini sangat diperlukan. Misalnya, di sini bisa saya contohkan sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah kesenian, sejarah pendidikan, dan lain-lain. Itu adalah cara menafsirkan gambaran sejarah apa yang sedang kita teliti. Misalnya sedang kita teliti tentang sejarah kesenian. Selain itu, ideologi atau paham tertentu dapat menentukan corak sejarah. Misalnya, penafsiran sejarah menurut paham liberalisme, paham Marxisme, dan menurut paham Pancasila. Cara penafsiran dari sudut pandang ilmu tertentu atau ideologi tertentu merupakan syarat khusus dalam rangkaian sendi sejarah. Jadi, itu dia tadi penjelasan tentang sejarah sebagai ilmu. Kita sudah mendengarkan tadi apa saja syarat-syarat yang dimiliki sejarah sebagai ilmu hingga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana tadi sendi-sendi sejarah tadi ada 9 yang sudah saya jelaskan. Jadi semoga apa yang dapat saya jelaskan tentang sejarah sebagai ilmu ini bermanfaat untuk Ananda sekalian. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.